pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kalian? Wah, ceria sekali ya. Anak-anak ibu, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa di dalam hati saja ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kita sudah berdoa. Sekarang ibu mau tahu nih, siapa yang tidak hadir hari ini? Coba tolong dicek kanan kirinya apakah teman kalian ada yang tidak hadir? Ya, bagus. Hari ini kita hadir semua ya. Sebelum memulai pembelajaran kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ibu akan menampilkan video, lalu anak ibu akan mengikutinya ya. Semuanya bangkit berdiri dan ikuti gerakan yang ibu tayangkan. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua. Ke atas tangan kita, di pinggang keduanya. Badan kita bungkukkan, menghajin wahai teman. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak. Balik kanan serentak. Oke, setelah kita melakukan ice breaking, anak-anak ibu silahkan duduk kembali. Oke, sekarang kita belajar ya. Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Angkat tangan. Oke, materi apa kita pelajari minggu lalu? Benar sekali, minggu lalu kita mempelajari teks prosedur. Sekarang ibu mau tahu nih, siapa yang masih ingat dari pengertian teks prosedur? Coba angkat tangan. Oke, silahkan. Benar sekali. Jadi, secara umum, pengertian dari teks prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Oke. Paham ya anak-anak ibu dengan materi kita minggu lalu? Sekarang kita akan lanjut materi kita hari ini, yaitu mengenai teks negosiasi. Sebelum memulai pembelajaran kita mengenai negosiasi, ibu akan bacakan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita. Peserta didik mempelajari secara mendalam teks negosiasi melalui berbagai aktivitas pembelajaran. Setelah melalui berbagai aktivitas pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi informasi, menemukan informasi pada sumber pendukung, memahami isi teks, dan mempresentasikan teks negosiasi dengan baik. Nah, untuk materi kita ini, kita akan menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning, di mana ibu akan menanyakan kalian mengenai judul apa yang akan kalian kerjakan nantinya. Ibu akan menyuruh kalian mendesain teks negosiasi dan membuat contoh teks negosiasi. Ibu juga akan menyuruh kalian membuat struktur teks negosiasi yang telah kalian buat. Ibu juga akan menyuruh kalian mempresentasikan atau menguji hasil karya kalian ke depan. Sekarang kita masuk ke materi kita ya, yaitu mengenai teks negosiasi. Pengertian dari teks negosiasi adalah jenis teks yang digunakan dalam komunikasi untuk mencapai kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda. Teks negosiasi proses di mana para pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan melalui diskusi atau tawar-menawar. Adapun ciri-ciri teks negosiasi ada 5. Yang pertama itu berupa dialog atau proposal. Kedua,
terdapat dua pihak atau lebih. Yang ketiga itu berupa komunikasi tertulis ataupun lisan. Keempat itu adanya perbedaan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Kelima adalah mencapai kesepakatan. Dan selain ciri-cirinya, tujuan dari teks negosiasi itu ada 3, yaitu memperoleh kesepakatan. Kedua itu menemukan jalan keluar dari solusi kedua belah pihak. Ketiga itu sama-sama memperoleh keuntungan. Sekarang kita masuk ke dalam kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaan dari teks negosiasi itu ada 7. Yang pertama itu terdapat kalimat persuasif. Kedua, selalu mendengarkan argumen sampai akhir dan tidak menyela. Yang ketiga itu adanya kedua pihak saling memberikan penjelasan tentang argumennya. Keempat, menggunakan bahasa yang santun. Kelima, kesepakatan menguntungkan kedua pihak, baik pihak A, B, ataupun yang lainnya. Yang keenam itu berisi tentang percakapan antara kedua belah pihak. Yang ketujuh atau yang terakhir, memiliki sifat berupa memerintah atau memenuhi perintah. Nah, sekarang kita masuk ke struktur dari teks negosiasi. Strukturnya itu ada 5. Yang pertama itu bagian orientasi. Orientasi adalah bagian awal dari teks negosiasi. Orientasi biasanya berisi salam atau sapaan antara dua belah pihak. Yang kedua itu adanya permintaan. Permintaan adalah bagian di mana satu atau dua belah pihak mengungkapkan permasalahan. Permasalahan ini berupa keinginan yang ingin dicapai atau diselesaikan. Yang ketiga itu adanya penawaran. Penawaran adalah bagian puncak negosiasi. Disinilah terjadinya proses tawar-menawar antara pihak satu dengan pihak lainnya untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang keempat itu adanya persetujuan. Persetujuan adalah bagian ketika pihak satu dan pihak lainnya sepakat atau setuju dengan keputusan hasil tawar-menawarnya. Yang kelima atau yang terakhir adanya penutupan. Penutupan adalah bagian yang menandakan bahwa negosiasi telah disepakati dan berakhir. Penutupan juga biasanya berisi ucapan terima kasih ataupun salam. Nah, langkah-langkah membuat teks negosiasi itu ada 8. Yang pertama yaitu tentukan topik negosiasi, misalnya jual beli. Yang kedua, tentukan pihak yang akan melakukan negosiasi. Yang ketiga, tentukan hal yang akan dinegosiasikan. Yang keempat, buat argumen antara pihak yang melakukan negosiasi. Yang kelima, buat dialog tawar-menawar antara dua belah pihak. Yang keenam, buatlah kalimat penutup, lalu buatlah kerangka berdasarkan struktur teks negosiasi. Ketujuh, kembangkan kerangka menjadi teks negosiasi. Dan yang ke-8 atau terakhir, lakukan penyuntingan atau perbaikan bila perlu. Nah, Ibu akan langsung memberikan contoh dari teks negosiasi dan kita akan memasukkan strukturnya ya. Pada bagian struktur pertama itu adanya orientasi. Orientasinya seperti ini. Pembeli, selamat siang Pak. Saya tertarik dengan sofa ini. Berapa ya harganya? Penjual, selamat siang Bu. Sofa ini harganya 7 juta. Apakah Ibu tertarik membelinya? Di bagian keduanya tadi adanya permintaan. Permintaannya seperti ini. Pembeli, harganya cukup tinggi ya Pak. Saya sebenarnya memiliki anggaran sekitar 5 juta. Bisa tidak kalau harganya diturunkan sedikit? Strukturnya yang ketiga tadi adanya penawaran. Penawarannya seperti ini. Penjual, saya mengerti Bu. Namun, harga yang kami tawarkan sudah termasuk diskon. Bagaimana jika kami menurunkan harganya menjadi 6.500.000? Itu sudah harga terbaik yang bisa kami tawarkan. Pembeli, bagaimana jika 6 juta Pak? Saya juga membutuhkan bantal sofa tambahan. Jika bisa menyertakan bantal tersebut,
Saya rasa itu akan menjadi kesepakatan yang baik. Penjual, baiklah. Saya bisa memberikan harga 6 juta dengan tambahan 2 bantal sofa. Ini adalah penawaran terbaik yang bisa kami lakukan. Dan pada strukturnya itu ada yang keempat itu adanya tadi persetujuan. Persetujuannya seperti ini. Pembeli, terima kasih Pak. Saya setuju dengan harga tersebut dan tambahkan bantal sofa. Kita buat kesepakatannya sekarang ya. Penjual, terima kasih Bu. Saya akan menyiapkan nota pembelian barangnya sekarang. Mohon ditunggu sebentar ya. Di bagian terakhirnya itu adanya penutupan. Seperti ini dia. Pembeli, terima kasih atas bantuannya Pak. Saya sangat senang dengan pelayanannya. Dan bagian penjual, sama-sama Bu, senang bisa membantu. Jika ada pertanyaan atau kebutuhan lain, jangan ragu untuk datang kembali. Nah, yang Ibu contohkan tadi adalah contoh dari teks negosiasi yang sudah memiliki struktur. Baiknya adanya orientasi, permintaan, penawaran, persetujuan, bahkan penutupnya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Kelompok yang pertama itu kelompok A nanti duduknya di sebelah kiri Ibu, kedua di depan Ibu, ketiga di kanan Ibu. Untuk membagikan kelompoknya, Ibu ada kantung ajaib. Pada kantung ajaib ini adanya nomor yang akan menunjukkan kalian akan menjadi anggota kelompok mana. Masing-masing siswa Ibu mengambil satu dari nomor ini. Contohnya seperti ini. Ibu mendapatkan nomor 3. Berarti Ibu akan menjadi anggota kelompok 3. Oke. Silahkan anak Ibu. Oke, sekarang semua anak Ibu sudah mendapatkan nomor ya. Coba kalian lihat dan kalian duduk di kelompok kalian masing-masing. Kelompok 1 tugasnya yaitu mengenai teks negosiasi antara siswa dan guru. Kelompok kedua itu antara pedagang dan pembeli. Yang ketiga yaitu mengenai kepala sekolah dengan guru. Baik, sekarang kalian kerjakan ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita berikan tepuk tangan untuk kita. Oke, sekarang Ibu akan memberikan penilaian terhadap kelompok 1, 2, 3. Kelompok 1 mendapatkan nilai 90. Kita beri oplos. Kelompok 2 mendapatkan nilai 89. Dan kelompok 3 mendapatkan nilai 93. Jadi kesimpulannya pada hari ini adalah teks negosiasi itu adalah jenis teks yang digunakan dalam komunikasi untuk mencapai kesepakatan. Oke, apakah masih ada yang mau ditanyakan untuk anak-anak Ibu? Oke, tidak ada ya pertanyaannya? Oke, baik, sebelum menutup pembelajaran kita tutup dengan doa ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih ya untuk anak-anak Ibu semuanya. Kita lanjut minggu depan. Ingat, minggu depan kita mempelajari mengenai drama. Untuk anak-anak Ibu, pelajari terlebih dahulu ya mengenai drama itu. Selamat siang, sampai jumpa di minggu depan ya.